Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di pelajaran matematika hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan membahas bab baru tentang himpunan bilangan. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan buku tulis dan pulpen dan catatlah semua hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Ibu selama pelajaran berlangsung. Kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari yang pertama, 3.4 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi binar pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.4 menjelaskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi binar pada himpunan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menjelaskan pengertian himpunan. Yang kedua, menentukan anggota himpunan bilangan dan lambangnya. Yang ketiga, menentukan suatu kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Yang keempat, membuat contoh kumpulan himpunan yang merupakan suatu himpunan dan bukan himpunan. Yang kelima, menentukan berbagai cara untuk menentukan himpunan. Titik 1. Pengertian dan keanggotaan himpunan. A. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sehingga objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota tersebut. Benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur dari suatu himpunan. Anggota himpunan adalah semua benda atau objek yang terdapat di dalam himpunan. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gugus dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Berikut adalah contoh dari himpunan. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4 yang merupakan anggota misalnya kerbau, kuda, dan sapi. Yang bukan anggota misalnya ayam, itik, dan angsa. Jadi, kumpulan di atas termasuk himpunan. Kenapa? Karena jelas batasannya, yaitu hewan yang berkaki 4. Kalau ayam, itik, dan angsa itu merupakan termasuk hewan yang berkaki 2, sehingga dia tidak termasuk dalam himpunan. Nomor 2, kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, tingginya di sini itu tidak jelas. Kenapa? Batasannya itu tidak ditentukan. Apakah 141, 142, atau 150? Jadi, karena di sini batasannya tidak jelas, maka kumpulan tersebut bukan termasuk himpunan. B. Anggota himpunan dan lambang. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan, atau dinamai dengan huruf kapital, misalkan A, B, atau D. Anggota himpunan dilambangkan dengan E, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E garing. Contoh pertama, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil anggota himpunan A, truk anggota himpunan A, bus
anggota himpunan A, tetapi sepeda bukan anggota himpunan A. Yang kedua, jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku anggota himpunan T, tetapi pisau bukan anggota himpunan T. Mari kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Misalkan himpunan tersebut diberi nama A, maka dapat ditulis A sama dengan anggota bilangan asli genap yang kurang dari 9. Yang kedua, R sama dengan anggota huruf-huruf yang membentuk kata konsonan. Nah, pada himpunan tersebut, kata konsonan terdiri atas 5 huruf, yaitu K, O, N, S, O, N, A, N. Karena terdapat anggota yang sama, yaitu O dan N, dan hanya diboleh tulis satu kali, maka R sama dengan anggota K, O, N, S, A. Jadi, K anggota R, sehingga ditulis K anggota himpunan R. L bukan anggota R, sehingga ditulis L bukan anggota himpunan R. N anggota R, sehingga ditulis N anggota himpunan R. Jadi, banyak anggota himpunan R adalah 5 buah, atau ditulis NR sama dengan 5. 2.2 menyatakan himpunan. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan, yaitu yang pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya atau metode tabulasi, yaitu menulis anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, caranya seperti berikut. B sama dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4. Nah, contohnya A sama dengan anggota himpunannya Senin, Selasa, Sabtu. Penulisan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan himpunan adalah A. Anggota nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. B. Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat anggotanya. Nah, cara menyatakannya yaitu B adalah anggota X dengan X kurang dari 5 dan X anggota himpunan bilangan cacah. Perhatikan contoh berikut. Nyatakan himpunan A dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Jawab, A adalah himpunan X dengan X bilangan cacah kurang dari 6, atau A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6 dan X adalah bilangan cacah. C. Menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Cara menyatakannya yaitu B sama dengan anggota himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5.
Perhatikan contoh berikut. P sama dengan anggota himpunan nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Penulisan dengan mendaftar anggota-anggotanya adalah sebagai berikut. P sama dengan anggotanya Januari, Juni, Juli, atau P sama dengan anggotanya Juni, Januari, Juli. Selanjutnya, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Perbedaannya yang pertama, himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga dan dapat dihitung. Contohnya, A sama dengan anggota himpunan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 25. Kalau himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Contohnya, B sama dengan anggota himpunan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kenapa dia dinamakan tak berhingga? Karena tidak ditentukan batasnya. Yang terakhir, himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan 0 garing. Oke anak-anak, materi kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pembelajaran matematika hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian mempelajari lagi materi yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan kalian tanya langsung ke Ibu. Sampai ketemu lagi di pembelajaran matematika selanjutnya. Terima kasih.